Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati. Puji Tuhan, kita berada di minggu kedua di bulan yang ketiga di tahun 2021. Ini semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi percayalah itu semuanya karena kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu kita mau membalas kasih Tuhan dengan menyembah Dia, sebab Dia yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Datang padamu,
kami siap Tuhan bersorak memuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, biarlah segala yang bernafas memuji, menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keragungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Lagi langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keragungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari kita bersorak, katakan langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keragungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, layar barcode persembahan akan ditampilkan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, korban tatangan, boleh men-scan barcode yang ada. Biarlah segala persembahan kami hanya persembahkan hanya untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan Bapa Kau setia. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau yang selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang senantiasa mencukupkan segala apa yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenang
setia, Bapa kau setia, Bapa kau setia. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan isi hati Tuhan lewat firman-Mu. Engkau berbicara bagi kami lewat hamba-Mu, dan Tuhan biar dalam ibadah kami yang kami adakan GAB Kelapa Gading dan juga melewati Zoom online, Tuhan, biar kiranya dapat memberkati banyak orang. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat siang bagi kita semua sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Baik seberapa kita yang mendengar pelayan-pelayan Tuhan GAB, dan juga bagi jemaat Tuhan sekalian, baik yang ada di tempat ini, seberapa yang ada di tempat ini, dan yang ada di rumah, yang menyaksikan lewat layar-layar yang ada, ya, rekaman-rekaman yang ada online ini. Biar kiranya firman Tuhan yang kita dengar dapat menjamah, mengubah hidup kita. Untuk kita diberkati Tuhan hanya oleh sikap hati kita, ya, untuk kita dapat ditolong oleh Tuhan, hanya sikap hati kita, respons kita terhadap firman Tuhan, itulah yang menentukan kita diberkati oleh Tuhan. Apapun bentuk pelayanan yang kita hadapi, apapun bentuk ibadah yang kita hadapi, ya, sikap hati sangat perlu dalam keberadaan bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala Kelapa Gading, ya, yang boleh memberikan kami lagi kesempatan dan waktu ini untuk bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Saya diberikan tema yaitu mengenal Allah melalui firman-Nya. Knowing God through His Word. Knowing God through His Word. Ya, saya akan baca firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa, ya, Tuhan itu sifatnya adalah juga sifatnya Allah. Salah satu sifat Allah adalah suka berbicara. Allah kita adalah Allah yang suka berfirman, ya. Jadi untuk kita mengenal salah satu sifat Allah, selain kawan-kawan sudah bawakan beberapa, ya, minggu yang lalu tentang sifat Allah, kuasanya, ya, kehadirannya, dan kita sudah dengar kreasinya. Sifat Allah juga adalah Allah suka berfirman, Allah suka berbicara. Salah satu sikap Allah, sifat Allah juga adalah Allah suka menyampaikan janji. Allah suka menyampaikan titah, Allah suka menyampaikan firman Tuhan. Ya, kita akan baca di dalam, pertama saya ingin baca kita dalam Sakaria 4 ayat 6 bagian B. Di sana dikatakan firman Tuhan, bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, melainkan hanya oleh firman Tuhan. Ya, nanti kita akan bandingkan dengan pembacaan kita yang kita baca nanti di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Ya, firman Tuhan berkata di sana, kita tidak usah baca semua. Saya ingin kita hanya baca ayat yang ketiga, dan kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-22. Sebetulnya saya ingin kita baca semua dari ayat 1 sampai 22, tapi saya ingin menekankan pada dua ayat ini yang ingin saya katakan, akan saya bandingkan dengan Sakaria pasalnya yang keempat ayat 6 di dalam kejadian ini, dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-3 dan ayat yang ke-22. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi.
dalam ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata di sana dalam ayat yang ke-22, lalu Allah memberkati semuanya. Saudara bisa garis bawahi firman-Nya. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyak, serta penuhilah air, dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Nah, kita akan membawa saudara-saudara kepada firman Tuhan, bagaimana mengenal Allah oleh firman-Nya, melalui firman-Nya. Ya, kita sudah baca tentang ayat dalam Zakaria pasal yang keempat ayat 6 berkata, bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, tetapi hanya oleh firman-Nya. Di sana ada oleh roh kuasa dan firman-Nya. Nah, kalau kita baca juga dalam Mazmur pasalnya yang Mazmur, kita akan bandingkan dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada kata firman-Nya, itu bicara tentang firman Allah. Ya, firman Allah. Zakaria tadi berkata bukan oleh kuat tapi hanya oleh kuasa dan firman-Nya. Di dalam Mazmur 100 yang ke 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, kita akan melihat kata tentang firman-Nya. Kalau kita baca di dalam pasal yang pertama ayat yang ketiga, ya, ada perbedaan. Kita tahu bahwa sesungguhnya ada firman yang Tuhan katakan secara umum. Dia berkata, perkataan firman dengan firman itu sendiri ada berbeda. Ketika Tuhan berkata, itu sebuah kata kerja, Tuhan sedang mengatakan sesuatu. Berfirmanlah Allah. Ya, Tuhan berkata berfirmanlah Allah. Akan ada perbedaan dengan nanti kita baca di dalam, ya, baik di dalam Zakaria pasal 4 ayat 6 dan di dalam Mazmur 100 yang ke-19 ayat yang ke-105. Di sana kita akan melihat bahwa firman-Nya itu bicara tentang dalam bahasa Abri pakai kata, dalam bahasa Ibrani dipakai kata amar. Ya, amar. Dalam bahasa Ibrani ada kata amar yang artinya firman Tuhan. Ya. Baik di dalam Mazmur yang 100 yang ke 119 dan 105 ayat 119 ayat 105 juga dipakai kata amar. Amar dalam bahasa Ibrani artinya itu yang menunjukkan kepada sikap Allah, sifat Allah. Salah satu sifat Allah adalah Dia berfirman. Ya. Dalam bahasa Inggris dipakai kata words. Ya, words artinya Allah berfirman, Allah menyampaikan perintah. Words artinya Allah bertita. Words artinya juga Allah menyampaikan pesan-pesan. Beda dengan hanya Allah berkata bahwa berkatalah, berfirmanlah Allah. Sekalipun mempunyai persamaan-persamaan dalam kata amar. La amar dalam bahasa Ibrani, la amar. Ya, amar. Dan dalam bahasa Yunani kalau kita baca di dalam Zakaria pasal 4:6 dalam terjemahan tadi Ibrani, sekarang dalam terjemahan Yunani dipakai kata logos. Jadi kata logos agak berbeda dengan Allah. Ketika Allah berkata, Dia berbicara. Secara umum Dia berfirman, Dia berkata, itu berbeda. Sekalipun ada perkataan yang sama dalam ungkapan firman, la amar dan legon, tetapi dalam ungkapan oleh firman-Nya dalam Zakaria pasal 4 ayat 6 dan Mazmur pasal yang ke-119 ayat 105 dikatakan Allah berfirman, firman-Nya itu adalah amar, Elohim amar, firman Allah. Sedangkan dalam bahasa Yunani dipakai kata theos logos, firman Allah. Dan dalam bahasa Inggris dipakai kata words. Dan kalau kita artikan itu artinya
logos firman Allah bukan hanya sekedar sebuah kata-kata. Bukan hanya sebuah Allah berbicara mungkin secara keinginan hatinya saja. Ya, tetapi logos dan amar itu berbicara tentang isi hati dan sikap Allah. Dia berbicara tentang firman yang mengungkapkan tentang janji. Firman yang mengungkapkan tentang perintah. Amar atau logos atau words atau firmannya. His words atau firmannya atau Elohim amar atau theos logos itu berbicara tentang sebuah firman pernyataan dari janjinya, dari sikapnya. Jadi untuk kita mengenal Allah, sekali lagi kalau kita sudah baca tadi, bahwa salah satu sifat Allah, dia adalah Allah yang suka berfirman. Artinya Allah yang suka membuat amar, Allah yang suka membuat logos, Allah yang suka membuat perintah, His words, Allah yang suka memberikan janjinya, perintahnya, titahnya, firmannya kepada umat-umatnya. Jadi inilah Allah, mengenal Allah di dalam firmannya. Jadi Allah yang saya ingin katakan tadi bahwa Allah suka sifatnya, suka berbicara. Salah satu sifat Allah juga suka menyampaikan janji. Salah satu sifat Allah suka menyampaikan perintah. Salah satu sifat Allah adalah Allah yang suka memberikan aturan-aturan kepada umat manusia. Namun dibalik daripada semua firman janji dan pernyataan komitmen dan konvenan dari firman Allah, dari His words itu atau dari theos logos itu, dibalik dari semuanya itu Tuhan memberikan sebuah perjanjian bagi kita semua, ya. Kita akan masuk di dalam, ada beberapa bagian yang saya ingin bawakan kepada kita, ya. Ketika kita sudah baca dalam apa arti firman-Nya. Jadi sekali lagi arti firman-Nya bukan sekedar hanya Allah berbicara, berkata-kata biasa. Tapi dalam arti kata His words atau theos logos atau Elohim atau Adonai amar itu, dia mempunyai arti. Allah mempunyai sebuah sikap di mana Allah selalu menyampaikan perjanjian. Allah menyampaikan titah, Allah menyampaikan firman-Nya kepada orang-orang yang percaya, kepada mereka yang mau menerima janji-janji, berkat dan pertolongan Tuhan. Ya. Kita melihat salah satu tadi sifat Allah, kita melihat sikap Allah. Bagaimana sikap kita terhadap firman-Nya. Kalau tadi kita sudah melihat sifat dan sikap Allah, saya percaya sikap kita terhadap firman-Nya itulah yang menentukan nanti kita akan menerima janji-janji berkat, janji-janji perlindungan, janji-janji pertolongan, janji kesembuhan, janji kelimpahan, janji perlindungan, janji pemeliharaan, janji keselamatan akan diberikan kepada kita apabila ada sikap-sikap yang kita patuhi terhadap janji firman Tuhan. Pertanyaan sikap kita terhadap firman-Nya adalah kita harus hidup di dalam iman. Di dalam iman terhadap firman, bukan hanya sekedar percaya. Sikap kita pertama adalah hidup di dalam iman. Iman itu bukan hanya sekedar percaya. Iman artinya memiliki hati yang betul-betul sudah menerima penebusan. Itu artinya iman. Iman artinya benar-benar menerima di dalam hati. Sebab belum tentu orang berkata percaya kepada Tuhan, tapi mungkin percayanya hanya di pikirannya, percayanya hanya di perasaannya sementara. Tapi belum tentu dia memiliki hati yang beriman kepada firman. Sikap hatinya terhadap firman Tuhan itu yang menentukan. Ya. Jadi perlu adanya iman di dalam hati, bukannya hanya sekedar percaya. Ya. Sikap kita terhadap Tuhan, terhadap firman-Nya. Yang kedua, ketika kita beriman, sikap hati kita benar-benar menerima Dia, sikap hati kita benar-benar terbuka, dan kemudian sikap hati kita adalah bukan hanya sekedar percaya terus kita masuk pada tingkatan di mana kita harus menerimanya, menerima firman-Nya.
Sebab itu Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata bahwa barang siapa menerimanya, barang siapa menerima firman, barang siapa menerima Yesus yang adalah firman. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, ya, itu ada kata logos. Ya, pada mulanya, ya, firman bersama-sama dengan Allah. Logos bersama-sama dengan Theos. Logos firman bersama-sama dengan Allah. Yang kita sudah baca tadi tentang firman. Pada mulanya dia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Firman logos itu sudah bersama-sama, Yohanes 1 ayat 1. Dan firman menjadi manusia. Ya, firman yang adalah Yesus yang selalu berbicara, yang selalu berfirman. Dia berkata barang siapa menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi yang berikut adalah sikap kita terhadap firman-Nya adalah menerimanya supaya kita dijadikan anaknya. Supaya kita dijadikan anak Allah. Supaya kita ketika kita dijadikan anak, makanya saya percaya kita berhak menerima janji-janji firman-Nya yang Dia berikan kepada kita. Yang berikut ketika kita menerima firman-Nya, Alkitab berkata adalah kita harus merenungkan firman itu. Yosua pasal 1 berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Mengapa begitu banyak anak-anak Tuhan yang mereka selalu mengalami kekalahan dalam perjuangan, dalam pergumulan iman? Saya percaya salah satu faktor adalah, ya, banyak orang sudah begitu lupa akan firman Tuhan. Kalau mungkin mereka lupa atau karena mungkin ada penyakit lupa itu berbeda. Tapi kalau sengaja dilupakan, Tuhan itu Maha tahu. Makanya Tuhan berkata renungkanlah firman itu siang dan malam. Dan Tuhan berkata ajarkanlah firman Tuhan itu berulang-ulang kepada anak-anak kita, kepada umat Tuhan. Jadi firman Allah itu harus dijadikan sebuah firman yang hidup. Menjadikan sebuah firman manusia. Firman yang menjadi daging. Sebagaimana Yesus telah menjadi firman yang menjadi daging. Sehingga Yesus bisa hidup di dalam kemenangan. Dia selalu lolos di dalam percobaan. Dia selalu menang dalam percobaan. Dia menang dalam pergumulan sebagai manusia. Karena firman itu sudah menjadi daging dalam dirinya. Makanya firman Allah itu dikatakan menjadi daging, menjadi manusia. Karena Yesus hidup di dalam firman. Itu artinya Tuhan mengajar kepada kita, ajarkanlah firman itu kepada anak-anak, kepada umat-umatmu siang dan malam. Ya, supaya mereka merenungkan firman itu siang dan malam. Berulang-ulang sampai firman itu menjadi firman daging. Firman manusia di dalam diri kita. Sebagaimana Yesus menjadi firman Allah di dalam dirinya. Firman manusia. Sehingga Yesus sebagai manusia, dia selalu sukses, berhasil di dalam mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Mengalami tantangan, peperangan dengan si iblis itu, dia menang oleh karena dia hidup di dalam firman. Jadi merenungkan firman bukan hanya sekedar merenungkan, tapi menjadikan firman itu sebagai darah daging dalam hidup kita. Menjadikan firman itu kehidupan manusia, menjadi kehidupan Allah di dalam diri kita. Itu artinya merenungkan firman. Yang berikut, sikap kita adalah kita harus menjadi murid yang setia. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19-20 berkata bahwa pergilah, beritakanlah Injil dan jadikanlah semua bangsa muridnya dan ajarlah semua firman. Ajarkanlah firman-Nya yang hidup itu kepada semua umat manusia. Jadikanlah mereka murid yang setia terhadap firman. Inilah sikap kita terhadap firman yang diminta oleh Tuhan. Menjadikan firman itu, menjadikan kita murid. Selain kita menjadi merenungkan firman dan kita menjadi murid yang setia. Maka saya percaya ketika kita menjadi murid yang setia,
Alkitab berkata sebagai seorang murid yang setia, kita berhak apa yang Yesus kerjakan. Karena Yesus sudah memberikan teladan kesetiaan. Yesus berkata, kamu bisa mengerjakan sebagaimana apa yang aku bisa kerjakan. Kamu bisa beriman sebagaimana apa yang aku bisa imani. Kalau firman itu tinggal di dalam kamu. Kalau Bapa tinggal di dalam kita dan firman tinggal di dalam kita, Yesus katakan, kita bisa melakukan sebagaimana apa yang Yesus lakukan. Karena kita sudah menjadi murid yang setia, kita berhak melakukan apa yang Yesus lakukan sebagai murid-murid yang setia. Jadi 4 sikap ini yang perlu kita hadapi, yang perlu kita peroleh, yang perlu kita lakukan, yaitu hidup di dalam iman pertama. Bukan hanya sekadar bukan percaya, tapi hidup dalam iman, dalam hati beriman. Yang kedua, kita harus menerima firman-Nya. Yang ketiga, kita harus merenungkan firman-Nya. Firman itu harus menjadi kehidupan daging dalam diri kita. Ya, yang keempat, kita harus menjadi murid yang setia. Sebagai murid yang setia, kita akan diberikan kepercayaan oleh Tuhan sebagaimana apa yang Yesus lakukan. Dan janji firman-Nya, kita melihat janji firman-Nya. Alkitab berkata, janji firman-Nya menyelamatkan, akan melindungi kita. Bukankah Roma pasal 1, 16, 17 bahwa Injil adalah kekuatan. Injil adalah perlindungan. Dia akan memberi kekuatan pada saat kita lemah. Firman dan Roh akan mengingatkan kita pada saat kita mulai lengah. Pada saat kita mulai mungkin kehilangan arah. Pada saat kita mulai lupa apa komitmen kita, apa janji kita dengan Tuhan. Tetapi oleh Injil sebagai kekuatan Allah, Injil sebagai firman yang memberi kekuatan, oleh Roh-Nya akan membicara dalam hidup kita. Sehingga kita memperoleh kekuatan, perlindungan, keselamatan oleh janji firman-Nya. Janji yang kedua, oleh firman-Nya dia akan memberi kita kekuatan. Kalau tadi oleh firman-Nya janji pertama dia memberikan kita perlindungan, keselamatan. Dan Sakaria pasal 4 ayat 6 berkata bahwa bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah. Oleh firman dan kekuatan firman. Jadi firman itu mempunyai kekuatan. Roma tadi berkata Injil adalah kekuatan. Sakaria berkata firman itu adalah kuasa Allah. Yang memberi kita kekuatan, yang memberi kita kemampuan untuk kita bisa berjalan terus di dalam dunia ini. Itulah janji firman yang kedua. Janji firman Tuhan akan memberi kita penerangan, visi. Ya, penerangan. Alkitab berkata dalam Mazmur 119, 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu sebagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu, bicara firman Tuhan menjadi firman pelita bagi kaki, itu bicara tentang Tuhan menerangi apa yang menjadi kerinduan kita, visi misi kita pada hari ini. Misi kita pada tahun ini. Tuhanlah akan menerangi, akan memberi penjelasan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kaki itu bicara perjalanan hidup. Kaki bicara tentang pelayanan kita. Kaki bicara tentang usaha kita. Kaki itu bicara tentang pekerjaan kita. Kaki itu bicara tentang pelayanan kita. Tuhan akan menerangi, firman-Nya akan menerangi setiap kaki kita. Memberikan misi-misi yang baru, pelayanan yang baru, usaha yang baru. Dia terus akan terus berbicara oleh firman-Nya itu. Yang kedua, sebagai terang bagi, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang bagi jalan itu artinya Tuhan akan menerangi visi kita. Tuhan menerangi program kita. Tuhan menerangi masa depan kita. Tuhan firman-Nya akan menerangi rencana kita. Tuhan dan firman-Nya yang menerangi planning kita. Itu artinya firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jalan kehidupan, program kita, visi kita, masa depan kita. Firman berkuasa meneranginya. Haleluya, puji Tuhan. Yang berikut, firman Tuhan ya akan menyembuhkan. Mazmur 107 ayat 20 berkata bahwa disampaikanlah firman-Nya
maka disembuhkannya mereka. Jadi firman-Nya sanggup menyembuhkan. Perkataan firman bisa menyembuhkan. Kalau Allah di dalam berfirman hanya Dia berkata, bumi jadi, terang jadi, pohon jadi, ya, batu jadi. Semua Dia hanya katakan jadi. Perkataan firman-Nya berkuasa menjadikan. Bahkan oleh perkataan Yesus, firman-Nya, Dia bisa berkata, oleh perkataan, oleh firman-Nya, kamu sembuh. Kita tangkap dari iman, kamu sembuh. Oleh karena janji firman-Nya. Mazmur 107 ayat 20 berkata, disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Amsal berkata Amsal berkata juga bahwa orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut dan berjalan di dalam firman adalah obat. Firman adalah obat yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Puji Tuhan, janji firman Tuhan juga, Dia janji menyejukkan, menyegarkan. Pada saat mungkin kita dalam kepedihan, pada saat ada saat di mana kita Tuhan izinkan mengalami masa yang tidak enak, sakit hati, pedih, kesusahan. Mazmur Daud 23 berkata, firman Tuhan membawa jiwa kita dalam kesejukan. Oleh firman, oleh air membimbing kita ke air yang tenang, menyejukkan jiwa kita. Jadi firman yang hidup, firman yang datang dari Tuhan adalah firman yang menyegarkan dan yang menyejukkan jiwa kita. Puji Tuhan. Jadi demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Saya rangkumkan firman Tuhan pada siang hari ini. Jadi sekali lagi, dalam awal firman Tuhan berkata, sikap Tuhan adalah sikap yang suka berbicara. Sifat dan sikap Tuhan suka berfirman. Sifat Tuhan adalah Allah yang menyampaikan janji, Allah menyampaikan perintah dan firman. Dan firman-Nya itu adalah hidup. Dan firman itu bukan hanya sekedar kata-kata. Firman itu yang kita sudah dengar tadi, firman yang adalah amar, firman yang adalah logos, firman yang adalah his words, janjinya, perkataan, ya, perintahnya adalah firman yang akan memberkati kita, firman yang akan menyembuhkan kita. Jadi inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan, yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Sebelum saya tutup, saya ingin kita menyanyi satu pujian. Saya akan masuk di dalam doa, tapi sebelum saya ingin kita menyanyikan satu pujian. Firman-Mu berkata, firman-Mu berkata. Jadi siapapun saudara yang sakit, yang mengalami pergumulan hidup, Tuhan berjanji oleh firman-Nya. Asal sikap hati kita terhadap firman itu benar, sikap hati kita terhadap firman Tuhan dengan tulus hati, maka firman Tuhan berjanji akan memulihkan, akan memberkati, akan menolong, akan melindungi, akan menjaga bagi kita yang sikap hati kita benar terhadap perkataan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan menyanyi satu pujian. Firman-Mu berkata, firman-Mu berkata besertaku. Firman-Mu berkata, firman-Mu berkata. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya.
dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Pemirsa yang ada di rumah, saudara yang angkat tangan, seberapa saudara yang dengar firman Tuhan? Mungkin saudara ada yang sakit, boleh angkat tangan. Mungkin saudara ada yang ada masalah, ada pergumulan hidup, angkat tangan. Masalah apapun, kami sebagai hamba Tuhan mau berdoa buat saudara yang angkat tangan. Pasti Tuhan akan menjawab, Tuhan mendengar. Apapun pergumulan, apapun masalah yang saudara hadapi, kami akan dari tempat ini, dari mimbar GAB Kelapa Gading ini, kami akan berdoa buat saudara-saudara yang mengalami penyakit, masalah apa saja, pergumulan apa saja, baik usaha, pekerjaan dan sebagainya. Kami akan berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, akhir daripada pemberitaan firman-Mu, kami hanya beri pujian kemuliaan bagi Engkau, Tuhan Allah dan Raja kami, Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan sanggup menjamah yang angkat tangan, Roh Kudus jamah mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang angkat tangan sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang ada pergumulan hidup, pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan kantor, pekerjaan, usaha dan apa saja yang mereka hadapi. Sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, Engkau menjawab, Engkau menolong, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, sudah selesai berbicara. Berkati umat-umat-Mu yang ada di rumah, seberapa yang sudah mendengar firman-Mu dan sudah berdoa bersama-sama kami. Kami akhiri ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Kekasih-kekasihku, marilah kita terima berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengentaran dan pimpinan Allah Roh Kudus membimbing menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.